Kami, tim Astronova yang terdiri dari saya Zahra Agnia bersama rekan saya Zalfan Adisaki dan Ipan Gunawan dengan bangga mewakili Universitas Nusa Putra merekomendasikan buy saham TBLA dengan target price Rp892 atau potensi upside sebesar 10% dari harga penutupan 18 Juli 2025 sebesar Rp815. Rekomendasi ini kami dasarkan pada 3 tesis utama. 1. Ketahanan TBLA dalam menopang struktur liabilitas yang besar. 2. Prospek pertumbuhan yang menjanjikan didorong oleh peningkatan permintaan biodiesel B40 dan produksi gula domestik yang belum mencukupi. 3. Valuasi saham yang masih under value memberikan peluang besar bagi investor dengan kombinasi strategi hilirisasi, efisiensi operasional, dan momentum pasar yang mendukung. TBLA layak menjadi pilihan utama untuk investor sektor agrikultur tahun ini. TBLA berfokus pada 2 lini strategis kelapa sawit dan gula kristal putih dengan rantai bisnis dari perkebunan hingga distribusi, menciptakan efisiensi biaya dan ketahanan terhadap fluktuasi harga global. Di sektor kelapa sawit, TBLA memproduksi CPO, palm kernel, minyak goreng Rose Brand, sabun, dan biodiesel FEM. Di sektor gula, TBLA menyuplai kebutuhan industri dan rumah tangga. Dari sisi pasar, TBLA melayani segmen domestik dan ekspor ke negara seperti Belanda, Hong Kong, dan Cina. Bahkan ASP gula sempat naik 21,5% karena kelangkaan global. Sementara pasar biodiesel semakin luas berkat mandatori B40. TBLA berada di posisi yang siap menangkap peluang tersebut. Secara tata kelola, perusahaan dipimpin oleh Widarto sebagai direktur utama dan Santosa Winata sebagai komisaris utama. Struktur saham juga solid dengan 40,59% dimiliki publik dan sisanya oleh grup Sungai Budi. TBLA berkomitmen pada prinsip keberlanjutan melalui penerapan standar ESG berdasarkan SEOJK nomor 16 SEOJK 4 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh OJK. Hasil analisis menunjukkan TBLA mengungkapkan 61 dari 62 poin pengungkapan, mencerminkan kepatuhan tinggi terhadap regulasi dan dukungan terhadap program berkelanjutan pemerintah. Berdasarkan analisis Sustainalytics per 10 Mei 2023, TBLA meraih skor 47,3 dengan kategori severe, menempati peringkat 521 dari 549 di industri makanan, dan peringkat 14.225 dari 14.732 secara global. TBLA telah berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim melalui teknologi methane capture berbasis limbah cair yang berhasil menurunkan emisi GRK sebesar 56.016 per tahun, serta mengubahnya menjadi energi terbarukan. Komitmen terhadap perkebunan sawit berkelanjutan juga dibuktikan dengan diraihnya sertifikasi ISPO sejak tahun 2018 oleh Ditjenbun. TBLA menunjukkan peningkatan komitmen sosial melalui penambahan karyawan tetap menjadi 3.404 orang di 2024 dan penyaluran dana CSR sebesar 3,6 miliar rupiah, naik dari 3,1 miliar pada 2023, yang menjangkau 218 desa penerima manfaat. Dalam operasional, TBLA melibatkan 7.000 petani plasma dengan pengelolaan lahan sebesar 13.650 hektar serta menerima pasokan 391.784 ton TBS dan 33.837 ton tebu swadaya. Kerjasama juga dilakukan dengan 124 pemasok TBS dan tebu serta 236 pemasok lokal non-TBS. TBLA memiliki struktur good corporate governance yang lengkap dan aktif. Komite audit, resiko, remunerasi, dan keberlanjutan berfungsi secara aktif. Kebijakan anti korupsi, whistleblowing, dan fakta integritas diterapkan, serta risiko ESG dimonitor secara rutin. Sebagai pemain utama di sektor agribisnis nasional, PT Tunas Baru Lampung Tbk memegang peranan penting di pasar kelapa sawit, gula, dan biodiesel. Di segmen kelapa sawit, TBLA menyumbang sekitar 61% dari total pendapatan dengan kontribusi terbesar berasal dari minyak goreng sebesar 34%, lalu produk hilir lainnya seperti PKO dan stearin sebesar 14%, serta biodiesel FEM sebesar 26%. Produk-produknya telah diekspor ke negara-negara seperti Belanda, Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan Cina. Untuk segmen gula, TBLA memproduksi gula rafinasi dan konsumsi yang didistribusikan ke berbagai channel, mulai dari liter modern hingga Horeca hingga industri makanan menyumbang sekitar 39% dari total pendapatan perusahaan. Produksi minyak goreng sendiri tercatat mencapai 300.000 ton per tahun, menunjukkan kekuatan pada lini hilir. Sementara itu, pada sektor biodiesel TBLA menjadi salah satu pemasok utama untuk program mandatori nasional. Hingga semester 1 tahun 2024, TBLA telah mengamankan kontrak 381.368 kg
kiloliter dan berencana meningkatkan kapasitas produksi hingga menjadi 450.000 ton per tahun. Memperkuat peranan strategisnya dalam energi terbarukan. Keunggulan kompetitif TBLA terletak pada integrasi vertikal yang kuat dan perkebunan hulu hingga produk hilir dan distribusi. Strategi ini bukan hanya menciptakan efisiensi biaya, tapi juga menjadi kualitas, kestabilan margin, serta fleksibilitas pasar, menjadikan TBLA tangguh di tengah dinamika industri agribisnis. Pertama, dari sisi harga CPO global, permintaan terhadap CPO terus menguat, terutama untuk produksi biodiesel. Proyeksi tahun 2025 menunjukkan kenaikan harga rata-rata CPO sebesar 5,4% menjadi sekitar Rp4.350 per metrik ton. Didorong oleh terbatasnya pasokan dan mandatory biodiesel di negara produsen utama seperti Indonesia dan Malaysia. Kedua, di pasar gula global, fenomena El Nino menyebabkan gagal panen di India dan Brazil. Hal ini mendorong harga internasional naik sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Sementara di Indonesia, produksi meningkat tetapi belum mampu menutup kebutuhan di dalam negeri. Akibatnya, impor tetap tinggi dan TBLA mampu mengambil peluang dengan menaikkan harga jual rata-rata ASP hingga 21,5%. TBLA menghadapi berbagai risiko internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan investasi. Musim kering El Nino menyebabkan penurunan TBS sebesar 9,6% dan CPO sebesar 19,2% pada 2024. Kebijakan HET minyak goreng menekan margin keuntungan karena harga jual tidak mencerminkan biaya produksi dan distribusi secara real. TBLA juga menghadapi tantangan berupa penurunan kesuburan tanah, penggunaan pupuk kimia berlebih, serta potensi pembatasan ekspor akibat isu deforestasi dan ketidakpatuhan terhadap ESG. Berbeda dengan potensi pasar yang sangat menjanjikan, secara keseluruhan kondisi keuangan TBLA pada kondisi yang kurang baik. Melihat dari rasio-rasio pembentuk seperti rasio profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan aktivitas yang menurun. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan tren pendapatan TBLA. Pada tahun 2019 sampai 2025, peningkatan pendapatan TBLA meningkat sangat positif dengan nilai CAGR sebesar 12,62%. Namun dengan tren tersebut tidak bisa dipertahankan. Bahkan peningkatan pendapatan pada tahun 2023 sampai 2024 hanya sebesar 4% saja. Kami memproyeksikan bahwa tren pendapatan ini akan terus menurun dan proyeksi CAGR menjadi 7,35% pada tahun 2025 sampai 2030. Hal ini berdampak pada rasio profitabilitas TBLA seperti NPM, GPM, dan EBIT margin yang memiliki nilai 4,03%, 17,24%, dan 11,52% pada tahun 2024. Nilai tersebut masih di bawah nilai rata-rata 5 tahun. Untuk setiap rasio yaitu senilai 5,53%, 21,52%, dan 21,02%. Didukung dengan menurunnya tren pendapatan, kami memproyeksikan bahwa nilai NPM, GPM, dan EBIT margin akan terus menurun hingga 2030 dengan proyeksi nilai rata-rata 5 tahun menjadi 30,2%, 16,02%, dan 10,19%. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, struktur liabilitas TBLA merupakan yang terbesar dibandingkan sektor sejenis. Dengan nilai DER senilai 2,29, jauh di atas rata-rata sektor senilai 0,59. Namun, nilai ICR TBLA masih dalam kondisi aman senilai 1,67. Sehingga TBLA masih dapat memenuhi kewajiban berbunganya dengan nilai operasionalnya. TBLA juga memiliki ketergantungan terhadap persediaan karena nilai QR berada di bawah 1 yaitu 0,94 dibarengi dengan nilai inventory turnover-nya senilai 2,88 yang masih di bawah rata-rata 5 tahun. Meskipun begitu nilai CR TBLA masih terbilang aman senilai 1,3. Berbeda dengan rasio keuangan lain, rasio dividen TBLA memiliki nilai yang sangat positif dengan nilai dividen yield dan payout ratio yang meningkat di tahun 2024. Hal ini kami interpretasikan sebagai strategi TBLA untuk menarik para investor. Kami melakukan valuasi relatif dengan 3 metode valuasi yaitu PER, PBV, dan EV to EBITDA. Hasilnya, valuasi TBLA adalah undervalued. Selain itu, kami juga menghitung target price dengan menggunakan 3 metode tersebut dan mendapatkan target price nilai Rp892 dan potensi upside 10% dari close price tanggal 18 Juli 2025 senilai Rp815. Hal ini menjadi sinyal kuat bagi investor untuk buy saham TBLA selaras dengan 3 tesis utama yang kami sampaikan sebelumnya.